Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembangnya sebuah perusahaan merupakan keinginan bagi setiap pemilik perusahaan dan juga karyawannya. Kemajuan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, baik internal maupun eksternal. Salah satu hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan sebuah perusahaan adalah kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen memiliki peran penting dalam penilaian mutu produk yang dihasilkan sebuah perusahaan. Jika produk memiliki kualitas yang tinggi dan berhasil memenuhi kebutuhan konsumen, maka perusahaan berhasil meraih citra yang baik di mata konsumen. Selain itu, kualitas produk yang dihasilkan juga sangat menentukan daya saing sebuah perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Pada era global, perkembangan teknologi dan informasi membuat persaingan perusahaan yang bergerak di bidang yang sama ini justru semakin pesat. Nah, untuk menyiasati hal ini, perusahaan ini dituntut untuk terus memperhatikan kualitas produknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan mampu bersaing tidak hanya dalam tingkat lokal, namun bisa mencapai tingkat internasional. Nah, eh, lalu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, perusahaan terlebih dahulu harus memahami definisi kualitas. Nah, salah satu hal yang harus diketahui perusahaan dalam pengendalian kualitas produk adalah standarisasi. Nah, standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan-penetapan norma dan aturan kualitas produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan kualitas yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Nah, untuk lebih memahami mengenai hal ini, maka dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Noviatika Salsabila, dan nanti ada dua rekan saya, yaitu Hakam dan Sonia, akan membantu menjelaskan mengenai apa sih manajemen kualitas dan apa pentingnya standarisasi halal toyib. Langsung saja simak video dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, pengertian kualitas. Pengertian kualitas menurut beberapa ahli yang banyak dikenal antara lain. Yang pertama, Ishikawa pada tahun 1943. Kualitas untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan cause and effect diagram. Yang kedua, Deming pada tahun 1982. Kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Yang ketiga, Garvin pada tahun 1987. Kualitas berkenan dengan beberapa pendekatan, yaitu produk. Yang keempat, Feigenbaum pada tahun 1991. Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineer, dan maintenance. Yang kelima, Serkenbach pada tahun 1991. Kualitas ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan yang menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pada suatu tingkat harga tertentu. Yang keenam, Elliot pada tahun 1993. Kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat. Yang ketujuh, Juran pada tahun 1962. Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya. Yang kedelapan, Gott dan Davis pada tahun 1995. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Selanjutnya, manajemen kualitas. Menurut Gesper pada tahun 1997, manajemen kualitas dapat dikatakan sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan, kualitas, tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat manajemen kualitas seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas,
penjaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Semua aktivitas itu ditunjuk bagi pencapaian totalitas karakteristik produk dan proses untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Tanggung jawab untuk manajemen kualitas pada tahap awal, perkembangannya ada di Departemen Pengendalian Kualitas. Tapi biar dapat mencapai kualitas yang baik dengan memperbaiki kualitas secara terus-menerus. Tapi tanggung jawab manajemen kualitas itu ada di semua level manajemen yang kendalikan oleh pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas konvensional versus Islam. Manajemen kualitas merupakan suatu perbuatan mengawasi seluruh aktivitas dan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat keunggulan yang diinginkan. Ini mencakup penetapan kebijakan mutu, membuat dan merencanakan mutu dan jaminan dan kontrol kualitas dan peningkatan kualitas. Kualitas yang diawasi tidak hanya sebatas pada kualitas produk saja, tetapi juga pada kualitas perusahaan secara menyeluruh, mulai dari kualitas karyawan yang bekerja sampai dengan kualitas perusahaan di mata para konsumen. Nah, definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk. Seperti kinerja atau performance, lalu keandalan atau reliability, kemudahan dalam penggunaan atau easy of use, terus estetika, dan lain sebagainya. Bagaimanapun, cara manajer dari perusahaan yang sedang berkompetisi dalam pasar global harus memberikan perhatian serius pada definisi kualitas yang bersifat strategik, yaitu kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan atau meeting the need of customers. Nah, manajemen kualitas adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Nah, dalam rangka mencukupkan kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis, seorang manajer proyek harus memasukkan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas. Total Quality Management adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berfokus pada kualitas dan didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan ditujukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat pada anggota organisasi sumber daya manusianya. Dan masyarakat IKM juga diterjemahkan sebagai pendekatan berorientasi pelanggan yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses produk dan pelayanan suatu organisasi. Proses Total Quality Management memiliki input yang spesifik, yaitu keinginan, kebutuhan, dan harapan pelanggan, mentransformasi atau memproses input dalam organisasi untuk memproduksi barang atau jasa yang pada gilirannya memberikan kepuasan kepada pelanggan atau output. Nah, tujuan utama dari Total Quality Management adalah perbaikan mutu pelayanan secara terus-menerus. Nah, pada mulanya sistem untuk memonitor dan memanajer kualitas hanya berupa pengukuran atau sistem inspection. Nah, yang akhirnya banyak mengalami perkembangan sehingga dikenal dengan adanya sistem pengendalian kualitas atau quality control serta jaminan kualitas atau quality assurance. Sejak tahun 1970, sistem inspection, quality control, dan quality assurance itu dikembangkan dan disempurnakan menjadi Total Quality Management. Nah, di mana TQM ini mengintegrasikan semua level di atas menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Konsep kualitas dalam perspektif Islam bersifat komprehensif,
yang sebaiknya ditinjau sebagai sebuah proses yang memberikan perubahan positif menuju kinerja terbaik atau excellent ya untuk semua jenis usaha. Nah, di mana tujuan akhirnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan manusia. Nah, ini tentu saja merupakan proses jangka panjang melalui peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses berlangsung. Kinerja kualitas tidak diukur berdasarkan output yang diproduksi oleh seorang karyawan, tetapi dimulai dari pebisnis atau produsen itu sendiri. Jadi produsennya berkualitas, maka diharapkan hasil produksinya juga akan berkualitas. Jadi ada dua hal penting di sini, yaitu kualitas hasil dan kualitas manajemen yang melakukan produksi. Nah, Islam mensyaratkan kualitas yang tinggi untuk kedua-duanya. Manajemen kualitas dalam Islam tidak berarti hanya memproduksi produk berkualitas agar konsumen merasa puas, tapi lebih dari itu mencakup keseluruhan aspek kualitas individu, organisasi, dan masyarakat, sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Nah, tujuan dari perusahaan yang islami yaitu memaksimasi profit dan sekaligus falah atau kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, kemampuan berkompetisi tidak digunakan untuk mengeksploitasi yang lain, tapi justru untuk saling membantu dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, kualitas ekonomi dalam Islam semua jenis produksi. Kualitas ekonomi Islam membutuhkan semua jenis produksi. Kualitas ekonomi Islam membutuhkan semua jenis produksi. Jadi, ada kebutuhan untuk bekerja sama di antara semua perusahaan dalam mencapai ekonomi yang berkualitas dan kemakmuran bersama. Ada 4 filosofi yang mendasari manajemen dalam Islam, yaitu tauhid, risalah, khilafah, dan akhirat. Setiap muslim harus meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta alam semesta beserta isinya, dan kita sebagai manusia harus tunduk terhadap hukumnya, tauhid. Nah, jadi Islam memiliki pendekatan tersendiri dalam mengelola semua urusan di muka bumi, termasuk urusan bisnis maupun ekonominya. Nah, selanjutnya, Muslim ini perlu menyadari tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yaitu mengelola berbagai urusan di dunia seefisien mungkin sesuai dengan kehendak, norma, dan nilainya. Allah ingin melihat seberapa baik usaha yang dilakukan manusia dan menganugerahkan kehidupan yang akan diakhiri dengan sebuah kematian untuk menguji siapa yang terbaik kinerjanya atau ahsan amal melalui pemberian ganjaran atau reward yang sesuai nanti di alam akhirat. Dalam sistem Islam, kualitas lebih penting dibandingkan dengan kuantitas. Kualitas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, bukan saja pada masalah yang besar, tetapi juga pada hal-hal yang kecil, seperti ketika kita ingin menyembelih hewan. Nah, kondisi kualitas yang tinggi diterapkan dengan cara memakai pisau yang tajam agar membuat hewan yang kita sembelih itu tidak kesakitan dan tidak menderita. Nah, tapi berdasarkan kondisi ini bukan berarti lalu kuantitas ini tidak diperhitungkan. Nah, kuantitas tetap harus diperhitungkan. Nah, jika telah memenuhi kriteria kualitas yang dilakukan sesuai dengan risalah, Al-Quran, dan hadis. Nah, pada hari akhir manusia kan pasti akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya baik di dunia dan mendapatkan balasan sesuai dengan kualitas perbuatannya. Nah, maka hal ini perlu diterapkan sekali gitu. Nah, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen kualitas total mengandung 3 unsur. Yang pertama, strategi nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dapat diperoleh pelanggan atas penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan dan pengorbanan pelanggan untuk memperolehnya. Yang kedua, sistem organisasional. Sistem organisasional berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Yang terakhir, perbaikan kualitas berkelanjutan. Perbaikan kualitas diperlukan untuk menghadapi lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan.
Dan ada 3 masalah utama dalam penerapan konsep manajemen kualitas total, yaitu banyak karyawan yang merasa tidak puas atau menderita karena konsep ini terlalu mengandalkan pada alat dan teknik untuk dapat mencapai kualitas secara total dan dalam perusahaan. Yang kedua, konsep ini terlalu mengandalkan keberhasilan pada komitmen CEO atau pimpinan yang pada saat bersamaan waktunya telah tersita untuk mengurus berbagai masalah dan strategi dalam hal keuangan. Dan terakhir, dalam literatur tidak ada panduan langkah demi langkah menuju penerapan kualitas secara total, sehingga menyulitkan bagi perusahaan yang akan menerapkan konsep ini. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka tugas para ahli manajemen Muslim adalah berusaha menyelidiki bagaimana standar kualitas dari perspektif Islam dan mengembangkan kerangka untuk menyiapkan standar kualitas berbasis nilai dan berperspektif Islam. Selanjutnya, pentingnya standarisasi atau halalan thayyiban. Kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Thayyib secara umum artinya sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Kata thayyib merupakan derivasi dari kata tauba, yaitu thayyiban. Beberapa makna dari kata tersebut yaitu suci, bersih, baik, elok, dan enak. Jadi, halalan thayyiban adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang bisa dimakan adalah halal. Dikatakan haram apabila makanan tersebut berpotensi racun atau membahayakan terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, pentingnya standarisasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain dari sudut pandang produsen, di mana memenuhi standar kualitas yang diinginkan calon konsumen sebelum produk dipasarkan kepada masyarakat. Yang kedua, dari sudut pandang serikat pekerja, di mana melindungi kepentingan karyawan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Yang terakhir, dari sudut pandang lembaga sertifikasi, di mana melindungi masyarakat sebagai konsumen barang atau jasa.